Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik ya, dan selalu dikelilingi sama orang-orang baik juga. Nah, kalian gimana nih? Udah kelar belum ujiannya? Wah, selamat ya. Semoga buat kalian yang mau naik SMP atau mau naik SMA, congratulations ya teman-teman. Semoga dapat sekolah yang cocok sama kalian semua. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nontonin video di channel aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru aja bergabung, selamat datang ya. Pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas film yang seru banget dan pasti kalian suka deh. Pada video kali ini, aku bakal nyeritain film ini tentang boneka spesial yang dibeli mirip banget sama orang yang membelinya. Wah, ini sih bakal seru banget guys. Nonton videonya sampai selesai ya. Ternyata boneka ini mempunyai jiwa yang jahat guys. Jadi boneka ini bisa gerak, bahkan bisa menguasai seisi rumah. Wah, serem banget sih ini. Nah, daripada penasaran, langsung kita mulai aja yuk ceritanya. Let's go! Tapi seperti biasa guys, aku minta tolong banget nih buat like video ini. Jangan lupa subscribe juga dan aktifin loncengnya agar teman-teman gak kelewatan setiap aku upload film terbaru. Jangan lupa ya guys. Jadi ceritanya ada nih anak cewek guys. Dia ini manja banget, setiap keinginannya minta diturutin terus. Ini sih susah ya. Nah, kakak cowoknya aja kesel karena setiap Lily minta apa yang dia minta selalu dikasih. Apalagi sama ayahnya nih, selalu manjain si Lily banget. Singkat cerita, hari ini pesenannya Lily datang nih. Ternyata si Lily pesen boneka yang dibuat semirip mungkin sama si Lily ini. Lihat aja guys, bonekanya bener-bener mirip banget sama Lily. Dari rambutnya, bajunya, bahkan sempat nyalon bareng kayak gini. Tapi si Lily ini emang agak bandel. Bahkan pas di salon aja, dia sempat ngomel-ngomel sama petugas salon yang ada di sana. Sepulangnya dari salon, si Lily langsung naruh boneka itu di kamarnya. Bahkan bonekanya udah punya kasur sendiri. Nah, keesokan harinya, si Lily ini manggil teman-temannya buat datang ke rumahnya sambil main boneka. Nah, di situ si Lily juga pamer nih kalau dia punya boneka yang keren. Bahkan setiap hari si Lily dan bonekanya selalu pakai baju yang sama. Ini temennya ada yang kesel nih karena si Lily terlalu pamer banget. Karena Lily kesel, boneka temennya langsung diambil, langsung dirusakin sama si Lily. Di situ temennya nyampe nangis dan ibunya si Lily nyampe malu banget nih guys. Nah, karena kali ini si Lily dianggap terlalu keterlaluan, bonekanya diambil. Gak boleh main sama bonekanya dulu. Ya otomatis si Lily kesel banget nih sama ibunya. Dan setelahnya ibunya ternyata naruh boneka tadi di kamarnya. Dan aneh, ibunya tiba-tiba aja jadi sayang sama boneka itu. Karena mirip banget sama Lily, tapi versi yang gak nakal kan. Nah, pas sarapan bonekanya ini ikut gabung guys. Bahkan bonekanya punya kursi dan piring sendiri. Dan setelahnya si ibu sama ayahnya ini lagi ngobrol di dapur kan. Dan di meja makan cuma ada Lily dan bonekanya. Tiba-tiba si Lily teriak. Ternyata si laptop ibunya ketumpahan makanan guys. Nah, si Lily bilang kalau tadi bonekanya itu gerak. Dan dia bilang kalau tadi yang numpahin ya bonekanya. Ya ibu dan ayahnya gak percaya gimana caranya boneka bisa gerak.
Apalagi Lili ini kan emang biasanya nakal. Nah, setelahnya kakak si Lili datang ke kamar Lili untuk nasehatin si Lili. Tapi Lili tetap bilang kalau tadi itu bukan dia yang numpahin, guys. Nah, kakaknya juga langsung bilang sama orang tuanya kalau bonekanya agar dibuang aja, karena si Lili juga udah nggak suka kan. Tapi ibunya nggak mau, guys. Bahkan boneka itu tidur bareng sama orang tuanya si Lili. Nah, karena ayahnya nggak nyaman, langsung bonekanya dipindahin ke tempat semula. Tapi bener aja, guys, bonekanya bisa gerak sendiri. Tapi keesokan harinya boneka itu udah balik lagi dong ke kamar orang tuanya si Lili. Si ayah ngiranya itu istrinya yang ngambil, padahal boneka itu jalan sendiri. Seperti biasa, keesokan harinya mereka kumpul bareng, sarapan bareng. Di situ ayahnya bilang kalau ayahnya ada tugas keluar kota sampai akhir pekan. Nah, setelah pulang sekolah, si Lili ini bingung banget karena rumahnya sepi. Ibunya lagi pergi. Di rumah cuma ada kakaknya sama temennya nih yang sibuk main game. Nah, si Lili sempet nyari bonekanya ke kamar orang tuanya, tapi nggak ada. Ternyata bonekanya ngumpet, guys. Nah, tiba-tiba aja kepala Lili sakit. Kakaknya nyuruh Lili untuk makan dulu di bawah. Nah, tapi pas mau makan, si Lili ini malah ketiduran. Dia kebangun pas ibunya udah balik. Tapi di sini ada yang aneh, guys. Tangan Lili kotor, banyak cat, dan langsung aja ibunya pergi ke kamar Lili. Dan di sana temboknya udah penuh sama coretan, guys. Ya otomatis ibunya nuduh si Lili ini karena emang tangannya juga penuh sama cat kan. Jadi udah jelas dong. Di situ si Lili ngejelasin kalau itu bukan kelakuannya. Tapi ya ibunya nggak percaya. Setelahnya Lili cuma bisa nangis. Sampai akhirnya kakaknya punya ide untuk menaruh kamera di kamar Lili agar dia tahu tentang apa yang sesungguhnya terjadi nih, supaya tahu kalau bonekanya ini beneran gerak atau enggak. Tapi ya boneka jahat ini ngegagalin rencana itu, guys. Kartu memorinya diambil dong. Terus pas dia nanya ke ibunya, ya ibunya marah karena Brandon ngerekam dia diem-diem. Dan tiba-tiba aja si Lili sakit kepala lagi. Dan dia langsung dibawa ke dokter sama ibunya. Nah, karena di rumah nggak ada ibunya nih, kesempatan buat Brandon sama temennya untuk ngebongkar boneka itu. Langsung boneka itu dibongkar dan di kepalanya ada tulisan kalau boneka itu harus dihancurkan. Karena ngerasa aneh banget, si Brandon ngembaliin boneka itu ke kamar ibunya. Dan ya, boneka itu bisa gerak. Langsung aja si Brandon sama temennya pergi ke tempat di mana boneka itu dibuat karena penasaran, guys. Terus di sana dia dikasih tahu kalau boneka itu memang sangat berbahaya. Jadi boneka itu ternyata mempunyai jiwa yang jahat dan harus segera dihancurkan. Nah, sesampainya ibunya dan Lili sampai di rumah, si Lili ini ngerasa masih sakit kepalanya, terus disuruh istirahat sama ibunya. Di situ dia ngeliat boneka jahat itu mecahin meja rias punya Lili, guys. Lagi-lagi ibunya jadi marah karena mengira itu semua perbuatan si Lili. Bahkan di situ ibunya juga bilang kalau mending bonekanya aja yang jadi anaknya. Dan setelahnya jadi banyak hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba aja kaki Lili berubah jadi kaki boneka. Setelahnya ibunya mandi sambil dengerin musik. Dan si Lili ini merangkak sambil minta tolong. Tapi ya ibunya nggak denger, guys. Dan tiba-tiba aja seketika berubah. Si Lili jadi boneka
dan boneka itu jadi si Lili. Boneka itu ingin ngerebut semua kehidupan si Lili. Setelahnya si boneka itu yang nyamar jadi Lili berkelakuan baik guys. Nah, ayahnya udah pulang dan dia ngerasa seneng karena keluarganya baik-baik aja. Sebenarnya si Brandon ini udah ngerasa kalau adiknya berubah jadi aneh. Tapi ya dia nggak kepikiran kalau adiknya yang berubah jadi boneka. Malah si boneka yang nyamar jadi Lili ini jahat banget. Dia ngebuang si Lili asli ke tempat sampah. Nah, keesokan harinya si Lili mau berangkat ke sekolah. Nah, si Lili palsu ini pamitan sama ibunya. Dan entah kenapa walaupun anaknya berubah jadi baik, tapi si ibu ini ada ngerasa yang aneh guys. Walaupun anaknya berubah jadi baik, tapi seperti ada yang aneh. Nah, untung aja si Brandon lihat boneka yang dibuang di tong sampah, yang ternyata boneka itu mempunyai tanda di lehernya guys. Persis banget kayak tanda lahirnya Lili yang asli. Padahal pas kemarin dia bongkar-bongkar bonekanya, dia ingat banget nih kalau kemarin gak ada tanda itu di bonekanya. Langsung nih si Brandon cerita sama ibunya, dan ibunya juga ngerasa ada yang aneh. Walaupun dibuat semirip mungkin, tapi ya gak mungkin juga kan ada sampai tanda lahir juga mirip. Akhirnya si Brandon ini sadar kalau ternyata itu adalah Lili palsu dan yang jadi boneka adalah Lili yang asli. Langsung dikejar dong si Lili palsunya guys sama si Brandon, dan di situ ibunya juga langsung minta maaf kalau ternyata perkataannya malah membuat si Lili jadi bertukar posisi sama boneka itu. Nah, akhirnya ibunya bilang kalau dia sayang banget sama si Lili. Setelahnya perkataan itu berhasil bikin Lili menjadi manusia lagi. Nah, si Lili palsu berubah lagi nih, berubah jadi boneka. Terus boneka itu dibawa guys sama truk sampah. Nah, boneka itu udah terbawa jauh guys, bahkan kotor banget. Sialnya boneka ini malah ditemukan lagi sama salah satu anak cewek nih. Karena dia kasihan, akhirnya boneka itu dibawa pulang. Nah, di rumahnya si Natalie ini yang nemuin boneka tadi itu cuma tinggal berdua sama kakeknya aja. Nah, ternyata kondisi bonekanya rusak, tangannya copot. Akhirnya dibawa nih ke sebuah toko untuk dibetulkan. Nah, boneka itu jadi nyampe lagi ke si wanita yang membuat boneka itu guys. Tapi di situ wanita ini ngira kalau bonekanya udah tobat dan jadi baik setelah ngelaluin semuanya. Jadi setelah diperbaiki, boneka itu diantar lagi ke rumah si Natalie dan kakeknya. Nah, si pembuat boneka ini juga sebenarnya udah ngingetin kalau harus tetap hati-hati. Tapi si Natalie dan kakeknya ya bingung aja karena kan itu cuma boneka. Nah, setelahnya si Natalie ini lagi jalan-jalan, dia nemuin burung kecil yang ternyata sakit guys. Terus dibawa ke rumahnya dan ditaruh di dalam sebuah kotak. Tapi ternyata burung itu buat boneka ini jadi iri. Dan pada malam hari boneka ini terbangun pengen ngambil burung kecil itu, tapi gagal, bonekanya terjatuh. Bahkan bikin si Natalie dan kakeknya kaget dan kebangun. Di situ Natalie gak curiga sama sekali, masih berpikir positif. Kalau dia ngira kalau pas tidur dia itu nendang bonekanya jadi jatuh. Nah, keesokan harinya si Natalie dan kakeknya lagi ngobrol-ngobrol, dan di situ si Natalie seneng banget karena kakeknya ngebeliin kandang untuk burung kecilnya. Nah, di tempat lain si pembuat boneka punya firasat kalau bonekanya masih jadi boneka jahat. Nah, si pembuat boneka ini langsung pergi ke rumah Natalie dan kakeknya untuk mengecek kondisi di sana.
tapi malah ketahuan sama bonekanya guys. Dan di sini bonekanya tega banget. Jadi boneka ini ngejatuhin akuarium dari atas dong. Dan gara-gara itu si pembuat boneka jadi nggak sadarkan diri. Nah, setelahnya polisi datang untuk meminta keterangan dari kakek dan Natalie. Tapi ya mereka juga bingung kan, karena ya pas kejadian mereka lagi ngobrol. Nah, ngobrolnya juga di bawah guys. Yang ada di lantai atas ya cuma boneka ini. Nah, Natalie jadi takut, bahkan dia nyuruh kakeknya untuk menyingkirkan boneka itu aja. Nah, si boneka ini ternyata nguping guys, karena tahu mau dibuang, boneka itu langsung ngumpet dong. Si Natalie udah nyari-nyari, tapi ya tetap nggak ketemu. Nah, di malam harinya, si Natalie dan kakeknya udah tidur. Si boneka jahat ini malah mau ngambil burung kecilnya punya si Natalie. Dan dengan teganya mau dia tenggelamin dong di air panas. Tapi si Natalie kebangun setelah mendengar suara air keran dari kamar mandi. Boneka itu sekarang ada di mana? Nah, setelah itu si Natalie turun ke lantai bawah, sementara kakeknya sendirian di lantai atas. Nah, sialnya ternyata boneka itu ada di lantai atas guys. Dan jahat banget, kakeknya yang ada di kursi roda langsung didorong ke arah tangga guys. Untung aja si kakeknya ini masih baik-baik aja, karena Natalie kesel banget, dia langsung nyari boneka itu. Dan ternyata boneka itu lagi duduk di kursi roda milik kakeknya. Si Natalie udah megang wajah nih buat siap-siap untuk memukul boneka itu. Pas kursinya dibalik, ternyata itu cuma jebakan, cuma rambutnya doang. Dan ternyata boneka jahat itu sudah ada di belakang si Natalie sambil bawa pisau. Untungnya si Natalie gercep, langsung dia pentung tuh kepala boneka itu sampai mental dan masuk ke dalam panci. Dan akhirnya boneka jahat itu dimasak aja. Kalah dong boneka jahat itu. Nah guys, itu tadi ceritanya ngeri banget ya. Boneka jahat itu bisa hidup. Wah, serem banget sih ini. Nah, kalau kalian suka sama ceritaku tadi, tolong dong minta bantuannya like video ini dan subscribe channel aku ya. Jangan lupa guys, nyalain notifikasinya juga untuk channel ini. Jangan lupa dong buat komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi film yang wajib aku bahas. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu dari aku. Jaga kesehatan kalian semua ya. Sampai jumpa guys. Dadah.